Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Silva Ivana Putri dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 29. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya, saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa itu laju reaksi dan tujuan saya melakukan praktikum kali ini. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk kesatuan waktu yang tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh konsentrasi dan suhu dalam laju reaksi. Yang kedua, menentukan konstanta laju reaksi. Dan yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga suhu, dan yang keempat yaitu katalis. Sebelumnya di sini saya menggunakan APD, yaitu ada jas lab yang bertujuan untuk melindungi tubuh dari bahan-bahan kimia, dan yang kedua yaitu ada sarung tangan latex yang bertujuan untuk menghindari kontak langsung tangan dengan bahan-bahan kimia, dan yang terakhir yaitu ada masker yang bertujuan untuk mencegah terhirupnya gas-gas. Di sini sebelumnya saya sudah memotong kuku saya dan saya ingin memakai sarung tangan latex. Dan juga masker. Alat-alat untuk praktikum kali ini yaitu ada cangkang telur yang kasar dan yang halus, ada 2 botol plastik, 3 buah aqua gelas, 2 backlin, cuka, air mineral dan air mineral yang hangat, ada sendok, dan juga ada 2 buah balon. Di persiapan kali ini yang kita butuhkan ialah gelas, sendok, 2 buah cangkang telur yang kasar dan yang halus, cuka, dan juga stopwatch. Yang pertama yaitu kita masukkan cuka ke dalam gelas dengan perbandingan yang sama. Sudah, setelah itu kita masukkan cangkang telur yang kasar ke dalam gelas pertama. Dan kita masukkan cangkang telur yang halus ke dalam gelas kedua. Kita tunggu selama 5 menit. Dapat kita lihat cangkang telur yang lebih halus lebih mudah bereaksi daripada cangkang telur yang kasar. Kesimpulannya, luas permukaan tentu dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi, karena semakin besar permukaan bidang tentu, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Dibutuhkan dalam percobaan kali ini ialah 2 buah botol, 2 buah balon, baking soda kue, dan juga cuka. Yang pertama kita masukkan cuka ke dalam botol.
Setelah itu kita masukkan balon berwarna kuning dengan 1 sendok soda kue. Pasukan Nemo. Kenapa yang terjadi teman-teman? Selanjutnya kita masukkan 1,5 soda kue ke dalam galon yang berwarna biru. Lalu kita rekatkan galon ke dalam mulut aqua botol ini. Setelah itu kita tuang secara bersamaan. Dapat kita lihat balon berwarna biru lebih besar dibanding balon berwarna kuning. Dari hasil percobaan, perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi suatu larutan semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkannya. Percobaan kali ini yang kita butuhkan adalah 2 buah gelas, air mineral, air panas, cangkang telur yang halus, dan juga cuka. Pertama-tama kita masukkan cuka dengan perbandingan yang sama. Selanjutnya kita isi gelas yang pertama dengan air mineral gas. Lalu yang kedua kita tambahkan dengan air hangat. Lalu kita masukkan cangkang telur yang halus ini ke masing-masing gelas. Dan kita tunggu reaksi apa yang akan terjadi. Dapat kita lihat yang berisikan air panas lebih cepat bereaksi dibanding gelas yang berisikan air biasa. Kesimpulannya, suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering sehingga menyebabkan laju reaksi semakin besar. Di percobaan kali ini kita membutuhkan 3 buah gelas, cuka, bakelin, sendok, 3 buah peniti, dan juga stopwatch. Langkah pertama yaitu masukkan bakelin ke dalam gelas pertama dan ketiga.
Masukkan cuka ke dalam gelas kedua dan gelas ketiga. 2 sendok cuka. Selanjutnya, masukkan 3 buah peniti ke masing-masing gelas. Dan tunggu selama 2 menit. Kita lihat reaksi dalam ketiga gelas tersebut. Yang pertama yaitu direndam dengan pemutih. Yang kedua direndam dengan cuka. Dan yang ketiga yaitu campuran cuka dengan pemutih. Pemutih mengandung hipoklorit dan cuka mengandung asam asetat. Berdasarkan percobaan laju reaksi yang saya lakukan, terbukti bahwa reaksi yang berlangsung paling cepat adalah cuka dan ditambahkan bakelin. Pemutih merupakan katalisator, cuka bersifat korosif, sehingga pengaruh katalis adalah mempercepat laju reaksi. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis mempengaruhi laju reaksi. Makin luas permukaan bidang sentuh, maka cepat laju reaksinya. Makin besar konsentrasi laju reaksi, semakin cepat. Makin tinggi suhu reaksi, makin cepat laju reaksinya. Yang mempercepat laju reaksi adalah katalis. Alhamdulillah telah selesai video praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada ibu saya yang telah membantu saya untuk mencari alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Dan juga berterima kasih kepada adik saya yang telah membantu saya dalam proses pembuatan video kali ini.